Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, ketemu lagi kita pada pertemuan keempat, lanjutan materi bab 1, yaitu konsep wilayah dan tata ruang. Kompetensi dasar materi ini adalah memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Tujuan pembelajaran: setelah mendengarkan materi yang telah disajikan, maka kamu mampu menjelaskan tentang tata ruang nasional dan penerapan dalam kehidupan. Materi ini adalah materi lanjutan dari materi pertama, 2, dan 3. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Pertama yang harus kita bahas yaitu perencanaan dan permasalahan tata ruang di Indonesia. Yang pertama adalah perencanaan tata ruang Indonesia, yaitu penataan ruang berdasarkan sistem terdiri dari sistem wilayah, sistem internal perkotaan, maksudnya yaitu tentang perwilayahan serta tentang internal dalam penata ruangan wilayah perkotaan. Berikutnya yaitu penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan. Ada kawasan lindung, yaitu kawasan yang dilindungi dari mungkin saja dari air tanah atau resepan air tanah, dan juga dari segi banjir dan sebagainya. Dalam perkotaan juga ada kawasan lindung yang harus dijaga oleh masyarakat yang ada di sana. Berikutnya itu kawasan budidaya. Maksudnya kawasan budidaya adalah kawasan tentang areal pemukiman, perkantoran, atau mungkin saja ada daerah itu taman kotanya. Itu namanya kawasan budidaya. Selanjutnya yaitu penataan ruang berdasarkan wilayah administratif. Ada penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten kota. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama kita bahas dulu tentang penataan ruang wilayah nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, yaitu RT-RWN atau Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara, yaitu mencakup keseluruhan termasuk beberapa provinsi yang ada di Indonesia. RT-RWN meliputi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional. Apa tujuan RT-RWN? Apa kebijakan yang dilaksanakan dalam rencana tata ruang wilayah nasional? Dan bagaimana strategi penataan ruang wilayah nasional supaya wilayah tersebut tidak akan terjadi permasalahan-permasalahan atau bencana alam yang berlangsung pada daerah itu. Yang kedua, rencana struktur ruang wilayah nasional meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya. Maksudnya sistem jaring dan juga termasuk sistem jaringan prasarana utama. Sistem yang dimaksud dengan sistem jaringan prasarana antara lain adalah mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, serta sistem jaringan telekomunikasi, sistem persampahan dan sanitasi, serta sistem jaringan sumber daya air. Kenapa ini merupakan rencana struktur ruang wilayah? Karena kalau seandainya sistem kelistrikan, sistem telekomunikasi, sistem sanitasi dan sebagainya tidak ditata dengan bagus, maka inilah yang menyebabkan terjadinya permasalahan pada wilayah perkotaan atau wilayah nasional. Yang ketiga adalah rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya seperti yang telah jelaskan di atas, yaitu
meliputi rencana peruangan, meliputi berkaitan dengan fungsi ruang, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dan kawasan budidaya ini harus memiliki nilai strategis nasional, misalnya taman kota dan sebagainya. Yang keempat yaitu penetapan kawasan strategi nasional. Maksudnya, penetapan kawasan strategi nasional ini harus dibenahi atau ditata dengan bagus supaya pelaksanaan penata ruangan pada wilayah nasional yang meliputi 33 provinsi di Indonesia sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sana. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang, yaitu adanya program utama jangka pendek, jangka menengah. Arahan pemanfaatan ruang ini harus punya strategi, harus punya jangka 5 tahun atau jangka panjang. Yang keenam, arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Maksudnya yaitu adanya arahan peraturan zonasi, sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif, dan desinsentif untuk wilayah tersebut. Jadi maksudnya harus ada pemanfaatan ruang untuk zonasi, sistem nasional, harus ada arahan tentang sistem pemakaian ruang itu sendiri. Selanjutnya yaitu rencana struktur ruang wilayah nasional. Yang pertama adalah sistem perkotaan nasional. Untuk melaksanakan sistem perkotaan nasional harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, pusat kegiatan nasional atau disebut dengan PKN, yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani seluruh kegiatan. Sistem perkotaan nasional ini harus berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Bisa berskala nasional, bisa berskala internasional, baik nasional, provinsi, dan kabupaten. Yang kedua yaitu sistem jaringan transportasi. Ada sistem jaringan transportasi darat, ada sistem jaringan transportasi laut, dan ada sistem jaringan transportasi udara. Untuk sistem jaringan transportasi ini berkaitan dengan sistem jaringan transportasi nasional, seperti kalau di Pulau Sumatera misalnya jalur transportasi antar provinsi dan juga bisa antar pulau. Sumatera, Jawa bisa melalui jalur transportasi darat antar pulau dengan penyeberangan di daerah Lampung. Lalu berikutnya ada lagi transportasi laut. Jalur transportasi laut kita kenal dengan tol laut. Ada tol laut yaitu untuk memajukan jaringan transportasi antar pulau yang ada di daerah timur Indonesia. Karena di situ satu-satunya untuk menghubungkan antar pulau-pulau kecil adalah tol laut. Dan tol laut ini sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan di negara kita. Jadi untuk tol laut ini sangat bermanfaat dalam segi perkembangan pertumbuhan wilayah bagian timur Indonesia. Lalu sistem jaringan transportasi wilayah yaitu udara, terdiri dari tatanan ke bendahara. Ini adalah berkaitan dengan lapangan landas untuk sarana transportasi udara. Yang ketiga, sistem jaringan energi nasional. Untuk sistem jaringan energi nasional,
kita tahu energi nasional itu adalah minyak bumi, batu bara, gas, dan sebagainya. Maksudnya sistem jaringan energi nasional yaitu untuk mengembangkan atau memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap energi yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita lihat energi nasional kita seperti minyak bumi, batu bara, dan gas itu sudah semakin tipis, sehingga kita diharuskan hemat energi. Nah, penggantinya ada lagi yaitu energi terbarukan, bisa berasal dari limbah dan juga bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang keempat yaitu sistem jaringan telekomunikasi. Untuk sistem jaringan telekomunikasi ini berkaitan dengan komunikasi, yaitu tentang berkaitan dengan pertelevisian, lalu berkaitan dengan jaringan dan sebagainya. Nah, untuk sistem jaringan telekomunikasi ini di negara kita mungkin sudah begitu bagus sehingga masyarakat bisa memakainya, apalagi sekarang karena pembelajaran tatap muka belum dilaksanakan sehingga kita belajar melalui daring. Nah, ini sangat diperlukan. Yang kelima itu sistem jaringan sumber daya air. Untuk sumber daya air di Indonesia cukup banyak. Negara kita merupakan daerah kepulauan, 2/3 adalah air, dan di daratan juga banyak sumber air. Selanjutnya yaitu perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang wilayah provinsi ini juga berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah nasional. Dan juga hal-hal yang diperhatikan dalam rencana tata ruang provinsi sama dengan rencana tata ruang wilayah nasional. Ada tujuan, ada kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional. Tujuan penataan ruang wilayah nasional ini adalah untuk meminimalkan permasalahan yang ada dalam ruang wilayah provinsi. Begitu juga dalam ruang wilayah nasional. Karena untuk penataan ini kalau tidak ada tujuan-tujuan tertentu, maka ini bisa membawa akibat fatal bagi daerah itu. Lalu ada kebijakannya. Apa kebijakan pemerintah untuk menata ruang wilayah provinsi? Lalu ada strateginya. Strategi penataan ruang wilayah provinsi ini harus diperhatikan potensi wilayah itu. Yang kedua adalah rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang terkait dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya. Nah, untuk wilayah provinsi, di provinsi kan tidak ada kota semua, ada pedesaan, mungkin lebih banyak desa dibandingkan dengan kota. Nah, untuk itu, di dalam menata ruang provinsi harus berkaitan dengan kawasan pedesaan yang berkaitan dengan pedesaan di bawah pelayanan daerah provinsi itu sendiri. Jadi berarti untuk penata ruangan wilayah provinsi, desa juga harus diperhatikan. Yang ketiga yaitu rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Seperti yang kita katakan tadi, di kota juga ada kawasan lindung, apalagi di daerah pedesaan. Ini juga berkaitan dengan wilayah perkotaan dan pedesaan. Kawasan lindung ini sangat dibutuhkan di setiap wilayah untuk melindungi kita atau masyarakat yang ada di atasnya dari bermacam-macam bahaya. Dan juga ada kawasan budidaya. Maksudnya kawasan budidaya itu kawasan atau areal yang kita olah bisa menjadi areal pemukiman, perkantoran, dan juga area pabrik dan sebagainya. Itu adalah kawasan budidaya. Yang keempat adalah penetapan kawasan strategi provinsi. Jadi untuk menata ruang wilayah provinsi harus ada strateginya di dalam penataan itu sendiri.
Yang kelima itu arahan pemanfaatan. Apa manfaat yang diperoleh dalam penataan ruang wilayah provinsi. Yang keenam yaitu pengendalian pemanfaatan ruang. Kita harus memperhatikan potensi wilayah dan kesanggupan ruang atau kesanggupan wilayah untuk menampung apa yang akan kita laksanakan di atasnya. Jadi maksudnya itu namanya yang dikatakan dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya yaitu perencanaan tata ruang wilayah kabupaten. Sama dengan provinsi dan nasional, yaitu tujuan, kebijakan, strategi, serta rencana strukturnya, rencana pola ruangnya, penetapan kawasan strategi, arahan pemanfaatan, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi untuk perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau wilayah kota itu hampir sama dengan provinsi dan nasional. Dan wilayah kota ada tambahannya, yaitu rencana penyediaan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Ruang RTH namanya, ruang terbuka hijau. Harus ada perencana penyediaan pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk wilayah perkotaan supaya tidak terjadi aliran air permukaan dan akan terjadi resepan air sehingga air freatik cukup tinggi pada daerah itu. Yang kedua tambahannya adalah rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau. Maksudnya ada daerah yang bisa menyerap air dan tidak tertutup oleh pemukiman atau perkantoran. Yang ketiga, rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan jaringan pejalan kaki. Ya, di dalam rencana pemanfaatan prasarana harus ada jaringan pejalan kaki, harus ada jalur untuk pejalan kaki. Dan lalu ada lagi angkutan umum. Nah, angkutan umum atau angkot kalau namanya di sini ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menuju pada suatu wilayah. Yang berikutnya adalah kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana. Contoh daerah kita. Karena daerah kita merupakan daerah yang rawan gempa, maka harus ada daerah ruang evakuasi. Jalur evakuasi harus ada, ruang evakuasi harus ada karena daerah kita sangat rawan dengan bencana gempa. Nah, tadi kan ada dua. Pertama adalah tata ruang, yang kedua permasalahan. Sekarang kita masuk ke permasalahan dalam penerapan tata ruang di Indonesia. Yang pertama, pemanfaatan dan pengendalian ruang belum efektif. Maksudnya apa? Bahwa pemanfaatan ruang itu tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu pengendaliannya, mereka tidak memperhatikan bagaimana keadaan ruang itu. Lalu mereka bangun sebanyak-banyaknya area pemukiman atau perkantoran sehingga ruang terbuka hijau atau ruang non terbuka hijau tidak semakin sempit. Yang kedua, lembaga penyelenggara penataan ruang belum efektif. Nah, lembaga ini yang selalu memberikan izin kepada pemakai ruang untuk membangun wilayah itu. Jadi artinya mereka hanya memperhatikan memberikan izin kepada siapa saja yang minta izin untuk mendirikan bangunan, sehingga mereka tidak memperhatikan bagaimana keadaan ruang itu sendiri. Yang ketiga adalah sistem informasi penunjang pembangunan belum optimum. Ini permasalahan bagi wilayah, karena apabila sistem informasinya kurang, maka daerah-daerah yang tidak mendapat sistem informasi akan menjadi tertinggal. Yang ketiga, kesenjangan antar wilayah di Indonesia ini berlangsung. Contohnya antara barat tengah dengan areal timur. Itu terjadi kesenjangan pembangunan karena mungkin saja daerah jalur transportasi ke arah timur mungkin boleh dikatakan agak kurang bagus karena daerah itu merupakan daerah kepulauan. Yang kelima yaitu potensi konflik pemanfaatan ini sering berlangsung.
Di dalam satu area bisa saja yang punya ada 3 orang. Itu konflik. Itu sangat konflik. Itu konflik pemilikan. Yang kedua, konflik pemanfaatannya. Mereka memanfaatkan, tidak memperhatikan potensi daerah itu. Ini sering berlangsung pada setiap wilayah atau perkotaan yang ada di Indonesia. Demikianlah materi yang kita bahas pada pertemuan keempat ini, yaitu tentang tata ruang wilayah dan permasalahan tentang tata ruang wilayah. Di akhir nanti akan diberikan tugas kepada kamu. Silakan dibuat tugas itu, dan tugas ini dikumpulkan juga atau dikirim ke classroom, karena materi akan ibu kirim ke classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.